listrik, harus jalan harus baik. Bahkan targetnya kalau bisa itu zero hole. Tidak boleh ada lubang di Kabupaten Sumeneb. Oke. Tidak ada boleh jalan yang berlubang. Kalau bisa. 2024 ini anggaran APBD untuk kepulauan kalau tidak salah itu ada 40% loh. Nah, jadi kan ada di salah kelola. Makanya afirmasi action yang seperti itu harus dibarengi dengan badan yang fokus mengurus itu. Dan itu belum. Ada badan percepatan pembangunan kepulauan yang harus dibangun, harus dibentuk agar supaya ada badan yang bisa dituding Anda tidak berjalan, Anda tidak bergerak, Anda tidak bekerja. Kalau sekarang ketika seperti itu, kenapa tetap tidak 40% tapi kenapa tidak ada apa-apa gitu loh. Kenapa tidak ada selesai perubahan? 2024 Lora. Lalu bagaimana Anda menanggapi komentar-komentar netizen yang masih sampai saat ini menyebutkan bahwa Anda belum layak untuk menjadi wakil Bupati Sumeneb ataupun memimpin Kabupaten Sumeneb? Kalau netizen di Kabupaten Sumeneb menganggap saya tidak layak menjadi wakil bupati, mungkin maksudnya saya lebih layak jadi calon bupati. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat PWI. Anda kembali menyaksikan program PWI Talk on Stage. Mulai nalar kritis Anda dari sini bersama saya Wildan. Iya, Sobat PWI, setelah kemarin di episode sebelumnya, kami telah mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat calon Bupati Sumeneb, baik dari pasangan nomor urut 1 maupun 2. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal sosok yang nantinya akan mendampingi Bupati Sumeneb, yakni calon wakil Bupati Sumeneb. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Bapak Kiai Haji Unais Ali Hisham. Selamat malam Mbak Wildan. Siap. Bapak sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Sibuk sekali pastinya ya akhir-akhir ini dengan berbagai kegiatan dan agenda. Betul ya. Jadi memang harus bisa mengatur waktu supaya bisa istirahat juga. Oke, luar biasa. Nah Sobat PWI, di malam ini kita akan berbincang banyak hal dengan Kiai Haji Unais atau yang biasa juga akrab disapa Lora Unais. Biar terlihat lebih muda nih ya Pak Kiai, gak apa-apa ya? Betul. Saya lebih sepakat dipanggil Lora. Wah, oke. Nah baik itu dari sosok pribadi beliau maupun juga nantinya kita akan membahas gagasan-gagasan beliau dalam membangun Kabupaten Sumeneb. Sebelum itu, kita tahu bahwa Lora Unais ini dikenal sebagai seorang kiai, pengasuh pondok pesantren, juga politisi. Tapi nih Lora, apa hal yang mungkin banyak masyarakat yang masih belum tahu tentang Anda sampai saat ini? Mungkin salah satunya orang belum tahu saya suka motor gitu ya. Suka motor ini bisa dijelaskan lebih detail? Saya merasa lebih enjoy naik motor daripada naik mobil. Oke. Jadi kalau saya refreshing itu dengan mobil tidak refresh gitu. Yang lebih refresh justru kalau saya naik motor. Touring dong? Setuju. Kalau ada yang ngajak touring saya tentu mau. Oke, mungkin kapan-kapan nih dari tim PWI bisa touring bareng sama Lora Unais ya? Boleh. Sampai saat ini mungkin pernah pengalaman touring paling jauh kemana Lor? Yang paling jauh itu ya, saya nggak pernah touring bareng-bareng ya sebetulnya. Oke. Tapi saya suka jalan sendirian, misalnya ke Surabaya. Tapi sering juga didampingi mobil di belakangnya. Jadi mungkin takut ban kempos atau apa ya di tengah jalan itu. Jadi yang sering begitu. Jadi ada mobil yang mengikuti. Dan itu juga mobil saya. Jadi ada supir di belakang, saya di motor. Jadi saya merasa enjoy dan saya tidak takut kalau misalnya ban kempos. Gitu. Oke, apa yang membuat Lora mungkin lebih suka naik mobil dan touring dibandingkan naik motor dan touring dibandingkan naik mobil? Karena view-nya mungkin ya, dan saya bisa merasakan sentuhan angin semilir itu. Wah, ya. Luar biasa. Lebih enak aja. Atau mungkin ada hal lain yang unik dari Lora lagi yang belum diketahui juga oleh publik? Apa ya? Saya kira itu ya, itu yang belum diketahui publik. Kalau dari sisi lain, orang banyak tidak tahu masa kecil saya. Misalnya bahwa saya sebetulnya dari kecil itu kan hanya diasuh oleh seorang ibu. Umi saya. Jadi saya harus dipaksa untuk menjadi orang yang berpendidikan. Jadi bahkan doa Umi itu suatu ketika begini,
Cong katanya gitu. Cong ya, bahasa Madura, Cong. Daripada kamu bodoh mending kamu mati. Nah, itu salah satu doa dari orang tua untuk saya. Dan alhamdulillah itu menjadi pemicu semangat saya untuk menjadi orang yang berpendidikan. Berarti Umi memegang peran besar sampai Lora bisa ada di posisi sekarang ini. Betul. Oke. Motivasi dan doanya. Luar biasa. Sampaikan salam saya kepada Umi. Sudah wafat juga. Waduh. Jadi kedua-duanya sudah wafat. Al-Fatihah untuk beliau, Lora. Oke. Baik, kalau tadi kita mendengarkan tentang pribadi beliau dan tersentuh sekali dengan perjuangannya di masa kecilnya, tentunya banyak hal yang sudah dilewati oleh Kiai Haji Unais. Kita akan mendengar pendapat beliau tentang kalimat Sumenep. Apa yang terbersit dalam pikiran Anda? Sumenep bagi saya adalah rumah. Home sweet home. Ya. Oke. Rumah yang menyenangkan. Rumah yang meneduhkan. Ya. Jadi saya pernah merantau sampai ke luar negeri, saya belajar gitu kan. Oke. Ya, ada di Mekah pada saat itu dari tahun 92 awal sampai 98 akhir. Ya. Jadi ketika saya kangen rumah, yang saya ingat kata Sumenep. Tapi bagi saya saat ini Sumenep itu sangat berharga. Karena ternyata Sumenep itu merupakan ibu dari Indonesia. Ibu dari Indonesia. Apa yang membuat Anda berpikir bahwa Sumenep adalah ibu dari Indonesia? Dari sisi historis ya. Oke. Jadi pada masa Raden Wijaya itu mendirikan kerajaan Majapahit. Yang menjadi mentornya itu orang Sumenep. Raden Arya Wiraraja. Jadi kalau tidak ada Sumenep, tidak ada Majapahit. Tidak ada Majapahit, tidak ada Nusantara. Tidak ada Nusantara, tidak ada Indonesia. Jadi induknya adalah Sumenep saya kira. Oke, baik. Dari banyaknya perjalanan yang sudah Anda tempuh, seperti tadi belajar, menempuh pendidikan ke luar negeri, apa yang paling Anda rindukan dari Kabupaten Sumenep? Semuanya, terutama lautnya, karena saya di pinggir laut ya. Saya selalu kangen laut. Waktu kecil saya itu, saya suka main, jadi ada orang bikin kayak ban mobil, tapi itu dari rakara. Rakara itu apa ya bahasa saja kurang ngerti juga. Jadi daun siwalan. Iya, betul. Daun siwalan. Nah, itu dibikin kayak seperti roda. Lalu di musim angin keras itu dilempar di pasir putih ya. Karena saya suka pasir putih di rumah saya sekarang udah nggak ada itu. Sudah jadi perumahan semua. Waduh. Ya karena penambangan liar mungkin ya salah satunya. Jadi saya waktu belum berangkat tahun 92 itu masih bisa menikmati terang bulan di pasir putih, Gunung Pasir. Katanya itu Pandeman, orang Ambuntan bilangnya Pandeman. Itu tempat saya refresh dan berkontemplasi juga. Karena terang bulan, lalu kemudian dengan kawan-kawan seusia saya berdiskusi banyak hal tentang kehidupan ya. Dan itu yang bikin saya kangen ketika saya di luar negeri. Tapi saya punya obat. Kangen saya biasanya karena mau di Mekah ya ada Baitullah, saya ke Baitullah. Dan hilang kangen saya dengan Sumenep. Oke, artinya kalau bisa Wildan simpulkan bahwa Sumenep ini memiliki kekayaan dan keindahan alam tersendiri dan itu membekas di hati seorang Lora Unais. Betul. Dan ternyata sampai saat ini kan ada pantai yang memang dibanggakan. Ada Slopeng, ada Lombang, kemudian ada Pantai Sembilan. Ternyata daya tarik Sumenep itu lebih kepada pantai. Dan kalau kita hitung Sumenep ini memang andaikan kita ukur dengan lautnya, maka Sumenep itu setengah dari Jawa Timur. Separuh dari Jawa Timur itu adalah Sumenep. Kalau dihitung dengan lautnya. Makanya seharusnya Sumenep itu bisa mendapatkan anggaran yang paling besar di Madura. Kita akan bahas itu nanti ya. Baik, Lora. Dari latar belakang Anda sebagai seorang kiai dan juga pengasuh pondok pesantren, saya jadi penasaran apa yang membuat Anda kemudian memantapkan hati untuk maju sebagai wakil bupati Sumenep, mendampingi Kiai Haji Ali Fikri. Saya sebetulnya bukan memantapkan diri jadi wakil awalnya ya. Waduh, ini baru terbuka di sini atau seperti apa nih? Ya mungkin sebagian kecil dari kawan-kawan yang menjadi teman diskusi saya tadi. Bahwa saya memang daftar sebagai calon bupati baik di PKB,
kemudian di Demokrat, Oke. di Nasdem, dan di P3 sendiri. Saya mendaftar sebagai calon bupati, untuk maju sebagai kandidat calon bupati, bukan wakil bupati. Tapi kan proses politiknya tidak seperti itu. Jadi proses politiknya tiba-tiba kemudian partai-partai itu terarah atau diarahkan, atau mungkin memang sengaja diembat habis gitu ya, dalam tanda kutip, untuk menjadi pengusung satu kandidat. Tinggallah P3. Dan P3 itu adalah milik Kefikri sebagai ketua DPC P3. Jadi kalau saya melampaui posisi beliau di kontestasi ini, rasanya memang tidak mungkin ya. Beliau kader P3 dan kemudian ketua DPC P3. Ketika keluar dari P3, maka tentu yang akan mendapatkan rekomendasi sebagai calon bupatinya adalah kader P3 atau ketua P3 seperti ini. Dan saya harus rela di posisi kedua. Ketika saya diajak oleh beliau, dengan beberapa pertimbangan beliau ya, dengan beberapa pertimbangan beliau, kecuali uang. Artinya beliau mempertimbangkan banyak hal ke saya, kecuali uang. Beliau tidak tanya saya punya uang atau tidak. Dan saya juga begitu, saya menyanggupi dan siap untuk mendampingi beliau sebagai calon wakil bupatinya. Itu juga tidak mempertanyakan uang, dengan juga beberapa pertimbangan. Pertimbangan paling besar saat itu akhirnya Anda bisa legowo untuk tidak di posisi calon bupati ini. Pertimbangannya agar supaya demokrasi ini tidak mandek. Saya sudah menyuarakan bahwa demokrasi harus jalan. Tidak boleh ada calon tunggal. Kalau calon tunggal yang ada di Sumeneb ini berarti semuanya tidak ada yang berkualitas dong. Berarti semuanya tiara. Dan kalau saya tidak bersedia pada saat itu untuk menjadi wakil dari Kefikri, mungkin demokrasi hanya akan berjalan di tempat. Baik, luar biasa sekali. Tapi ngomong-ngomong tentang pengalaman politik, Anda sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPR RI ya tahun 2009 sampai 2014. Kemudian setelah itu vakum dan ada PAW ya? Pergantian waktu ya. Baik. Bagaimana Anda menjelaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keputusan Anda untuk menjadi calon wakil bupati ini bukan sekedar turun kasta untuk agar karir politik Anda tidak mati atau redup, tapi benar-benar untuk masyarakat Sumeneb. Karena seharusnya jika Anda memang ingin menyerahkan atau mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat Sumeneb, kenapa tidak di posisi bupati saja seperti itu? Ya, makanya itu tadi saya sebetulnya tidak berkeinginan untuk menjadi calon wakil bupati, jadi calon bupati. Tapi karena memang proses politik seperti itu, ya tidak boleh maju dengan sendirinya, kecuali independen, dan itu waktunya sudah lewat. Waktu itu, maka saya harus legowo dengan posisi wakil bupati karena rekom dari P3 itu jatuh ke Kefikri. Kalau saya ngeblok ke sana juga, ya otomatis sudah tidak ada pilkada. Artinya pilkada melawan kotak kosong, dan itu tidak saya inginkan. Baik. Pertanyaan yang awal, Lora, bahwa Anda bagaimana bisa meyakinkan masyarakat Anda tidak sedang turun kasta hanya untuk tetap mengobarkan karir politik Anda? Ya. Jadi motivasinya pertama memang soal demokrasi. Yang kedua, memang ada gagasan-gagasan yang harus dimunculkan. Gagasan-gagasan itu yang menyatukan dukungan sebetulnya. Jadi saya kira seperti misalnya Muhyiddin atau Saateh gitu ya, atau bahkan keluarga saya, atau bahkan keluarga Kefikri. Saya kira pertimbangan beliau-beliau itu atau mereka itu bukan semata-mata ini karena kakak saya, ini karena adik saya, tapi menyatu dalam sebuah gagasan yang gagasan itu memang baru. Jadi kalau hanya karena sebatas itu, saya kira mungkin itu yang tidak berkaitan langsung secara emosional dengan saya tidak akan mendukung. Misalnya bukan adik saya, bukan kakak saya, bukan paman saya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak bersentuhan langsung dengan saya secara kekerabatan, termasuk dengan Kefikri, mendukung. Itu artinya ada satu titik temu dari beberapa orang itu, bahwa inilah gagasan yang harus diperjuangkan. Ketika sudah menjual gagasan, ide-ide yang disepakati bersama dan harus didukung, karena ini perbaikan, karena ini perubahan, karena ini pembaharuan, ya, ini adalah peningkatan kualitas di Kabupaten Sumeneb misalnya, untuk lebih bermanfaat. Saya kira itu titik temunya. Jadi tidak ada urusan apakah itu adik saya, apakah itu kakak saya, bukan semata-mata karena itu.
Oke. Kalau ngobrolin tentang gagasan selama menjabat sebagai DPR RI, mungkin ada aspirasi-aspirasi dari masyarakat Sumeneb yang sudah berhasil Anda akomodir dan itu terrealisasi. Ya misalnya soal harga sapi. Harga sapi? Harga sapi. Jadi sederhana. Jadi saya pernah memperjuangkan harga sapi di Sepudi. Dan itu sampai sekarang menjadi cerita. Karena waktu itu harga sapi anjlok. Kenapa anjlok? Karena import sapi yang tidak terkendali. Nah, jadi ketika saya berada di posisi anggota Komisi 6, bahkan Kapoksi ya, ketua kelompok fraksi di Komisi 6 dari PKB, saya mencoba agar supaya Kementerian Pertanian, juga perdagangan, agar supaya import sapi itu dibatasi. Import sapi dibatasi, karena itu akan merugikan harga sapi lokal. Dan kalau itu turun, ya otomatis petani juga yang merasa dirugikan dong. Jadi saya kira poinnya adalah itu satu ya. Kemudian diantaranya juga soal bandara ini. Bandara Sumeneb. Bandara Sumeneb. Jadi Bandara Sumeneb itu terbangun dengan baik. Itu ketika saya berada di Komisi 5 DPR RI. Dan saya juga ikut kungkar ke sini. Apa yang membuat Anda bisa sangat yakin bahwa itu karena saat saya ada di sini? Saya tidak mengatakan saya waktu itu ada di situ. Ya, bukan semata-mata saya, karena kerja komisi itu atau kerja dewan itu lebih kepada kolektif ya, kolektif kolegial. Jadi saya kira saya tidak bisa mengklaim itu satu-satunya karena saya bukan mengambil keputusan. Tetapi ketika aspirasi itu saya sampaikan dan kemudian direspon bahwa Sumeneb itu butuh bandara yang lebih representatif, bandara yang mungkin bisa nah, itu saya sampaikan di situ. Dan ternyata berhasil. Ada juga yang tidak berhasil. Misalnya soal dermaga Pelabuhan Kalianget, dermaga Pelabuhan Kalianget. Ada usulan agar supaya diperbaiki. Tetapi juga ya mandek karena kesepakatan politik itu kan berskala prioritas ya. Nah, untuk bandara ini sebetulnya saya ingin agar supaya Sumeneb itu maju. Dan tidak hanya melayani rute Sumeneb-Surabaya. Nah, sekarang kan ada Pegerungan katanya, kemudian ada lagi Bawean ya. Rute-rute yang mungkin tidak dilayani oleh penerbangan-penerbangan yang reguler ya, tapi lebih kepada perintis gitu. Nah, saya berharap sebetulnya bisa di sini dibuka penerbangan reguler, misalnya ke Malaysia, karena banyak orang yang kerja ke Malaysia. Ya. Misalnya orang Sepeken, orang Kangayan kerja ke Malaysia. Lalu misalnya orang Raas itu kerja ke Bali. Jadi harus ada ke Bali dan kayaknya ke Bali sudah jalan juga. Oke, Lora, coba kita kembali tadi bahwa kesepakatan politik kadang akhirnya membuat sebuah kebijakan itu mungkin tidak terrealisasi. Bagaimana Anda nantinya jika menjadi seorang wakil bupati memastikan bahwa kesepakatan politik yang terjadi tidak akan menghambat kebijakan Anda untuk masyarakat? Kalau di posisi wakil bupati saya berharap begini sebetulnya. Ada orang bertanya, kira-kira kalau Anda jadi wakil bupati, kira-kira wewenangnya seperti apa? Gitu kan? Toh Anda hanya wakil gitu ya. Betul. Nah itulah koreksi saya terhadap pemerintahan yang saat ini. Wakil jangan hanya didiamkan. Kalau dulu Bung Karno dengan Bung Hatta itu bisa menjadi duit tunggal. Kenapa tidak kita contoh di Sumeneb? Bupati dan wakil bupati menjadi duit tunggal. Jadi kesempatan-kesempatan dan keputusan-keputusan politiknya dirembuk bersama. Jadi semuanya berperan. Artinya menurut Anda sampai saat ini di pemerintahan Kabupaten Sumeneb kesepakatan-kesepakatan belum dirembuk secara bersama? Per hari ini ada keluhan sebetulnya ya. Wakil bupati itu sebagai ban serep. Keluhan dari mana tuh, Lora? Ada deh gitu. Mungkin boleh di-spill nih, Lora. Jadi ya curhat mungkin ya. Dan mungkin fakta juga. Kalau saya buka misalnya ada disposisi wakil bupati yang kemudian dicoret oleh bupati. Dan itu terjadi di pemerintahan saat ini atau? Iya, di pemerintahan saat ini. Cuma saya kan nggak bisa spill secara vulgar dong, ya kan? Boleh nanti di balik layar, boleh dong. Selain pencoretan disposisi, mungkin apa yang mengindikasikan bahwa keputusan itu tidak diambil secara bersama? Ya, karena keputusannya kan tidak jelas kewenangan bupati, kewenangan wakil bupatinya itu di bidang apa? Di bidang apa? Gitu ya. Jadi mesti harus
ada porsi yang memang menjadi kesepakatan, kesepakatan politis ya antara bupati dan wakil bupati. Kalau misalnya dirasa dia menjadi pimpinan di daerah ini, antara bupati dan wakil bupati, memang saling berkontribusi di suara secara elektoral, gitu, secara elektoral ya, seperti itu. Baik, kalau Anda pribadi seberapa yakin kontribusi Anda untuk suara ini nanti di pilkada bagi calon bupati Anda? Saya punya jaringan. Ya, saya punya jaringan. Jadi di politik itu yang paling utama adalah jaringan. Ya. Jaringan. Dan jaringan itu yang bergerak secara aktif. Dan jaringan itu harus berbeda dengan jaringan calon bupatinya. Kalau jaringannya satu irisan, ya berarti tidak ada kontribusi dong, karena sama di irisan yang sama. Apakah Anda betul-betul yakin bahwa jaringan Anda memiliki loyalitas yang tinggi kepada Anda dan juga calon bupati yang akan Anda dampingi? Saya ketika mencalonkan diri sebagai calon legislatif di DPR RI itu pada tahun 2019 misalnya data terakhir, itu saya mendapatkan suara kurang lebih 120.000. 119.000 sekian gitu. Ya. Jadi dan mendekati 100.000-nya itu di Kabupaten Sumeneb. Artinya orang Sumeneb memilih saya dan mengenal saya melalui jaringan yang dibangun itu. Dan saya yakin mesin jaringan itu, mesin politik itu bisa digerakkan. Terbukti sekarang, ya insya Allah, alhamdulillah gitu. Tips Anda merawat jaringan itu selama ini seperti apa, Pak? Kalau merawat jaringan itu membangun komunikasi ya. Jaringan itu intinya pada komunikasi. Jadi sampai saat ini kan jaringan yang saya bangun itu juga memiliki hubungan emosional juga. Hubungan emosional juga. Dan sampai saat ini alhamdulillah mereka jalan. Dan itu jaringan Saateh namanya ya. Jaringan Saateh, satu hati. Ya, Saateh. Itu jalan. Alhamdulillah. Laura, kalau tidak salah saat mencalonkan diri sebagai DPR RI dan juga DPRD, Anda berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Betul. Untuk saat ini kenapa Anda berangkat dari P3, Laura? Ada prinsip yang harus dibedakan ya. Orang berpartai itu dalam rangka berjuang untuk satu tujuan. Ya. Jadi politik itu adalah tujuan antara, posisi jabatan politis itu adalah tujuan antara, itu yang harus diingat. Jadi bukan berjuang untuk jadi bupati melalui partai apa, bukan seperti itu, tapi berjuang menjadi bupati dalam tujuannya apa, ya tujuannya apa. Jadi itu yang pertama. Soal berangkat dari apakah itu P3, apakah itu dari PKB. Saya sebagai kader PKB dan insya Allah sampai saat ini belum dipecat oleh Caimin, ya. Kecuali ada hal-hal lain. Ya. Nah itu karena saya berpikir kalau saya tidak mau pada saat itu, saya tahu sudah mendaftarkan diri melalui PKB, tapi diskusinya kemudian lebih kepada apa ya, financial power sebetulnya. Jadi seperti itu ternyata ya. Partai ini kalau Kiai Unis maju ini kira-kira punya biaya politik enggak? Gitu. Ongkos politik enggak? Kos politik enggak? Gitu. Jadi mungkin itu pertimbangan-pertimbangan dari partai ya. Nah, jadi saya itu ketika sudah ditanyakan soal finansial, memang ditanya ya. Atau UKK mungkin itu, memang PKB merasa Anda memang kurang nih untuk maju sebagai, kalau kita usung Kiai Unis ini memangnya kurang kompeten nih, kurang cocok nih kalau misalkan kita usung atau berangkatkan sebagai calon bupati. Saya tahun 2009 menjadi DPR RI. Dan sekaligus menjadi ketua DPC PKB. Saat itu saya sudah ditawari oleh sekjennya waktu itu Pak Imam Nahrawi ya, untuk menjadi calon bupati pada tahun 2009. Sekarang sudah tahun 2024. Jadi 15 tahun yang lalu DPP PKB di bawah pimpinan Caimin juga itu sudah meminta saya untuk menjadi calon bupati. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena menurut saya harus share dengan kawan-kawan yang lain. Ada potensi kebusyara untuk menjadi bupati dan saya sudah di DPR RI. Saya sudah menang. Sebetulnya saat itu saya kenapa tidak menjadi calon bupati? Gitu loh. Jadi saya berpikir soal kelayakan itu sebetulnya
Sudah 15 tahun yang lalu saya layak. Luar biasa. Aduh, tepuk tangan yang meriah untuk Lora kita di malam hari ini. Baik, terkait jabatan banyak sekali memang kritikan yang berangkat baik dari masyarakat biasa hingga aktivis tentang penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok. Kami ingin tahu seberapa berkomitmen Lora dalam hal ini. Artinya Anda harus meyakinkan masyarakat bahwa Anda tidak melakukan hal tersebut nantinya jika terpilih. Ketika sudah menjadi Bupati Sumeneb atau Wakil Bupati Sumeneb, itu artinya sudah menjadi milik rakyat Sumeneb. Jadi sudah tidak boleh memilih, ini pendukung saya, ini bukan pendukung saya. Nah kalau seperti itu kan subjektif namanya. Sudah jadi kontestasi ini memang harus berjalan agar supaya demokrasi ini hidup, ya kan. Harus ada kontestasi. Jadi saya pun dengan misalnya Pak Fauzi dengan Kiai Imam Hashim itu bukan dalam posisi konfrontasi. Jadi saya tidak menganggap beliau itu lawan atau musuh saya, bukan. Itu adalah mitra demokrasi saya dan itu adalah saingan saya dalam berkontestasi. Saingan ya, bukan musuh. Gitu. Jadi kita dalam konteks kontestasi, bukan dalam konteks konfrontasi. Kebijakan-kebijakan nyata yang Anda akan tawarkan nantinya untuk meyakinkan masyarakat terkait hal tadi, Lora? Pertama, yang ingin saya prioritaskan harus mengamankan APBD yang 2.890 miliar ini, atau 2,89 triliun ini, harus dipastikan aman. Gitu. Aman dalam hal apa ini? Aman dari dikorupsi, kira-kira begitu ya. Aman dari dikorupsi. Artinya Anda mencium bau-bau dugaan seperti itu selama ini? Jadi begini, misalnya ya jual beli proyek, ya, kemudian jual beli program, itu kan menjadi penyakit kanker di setiap daerah. Ini bukan hanya bicara soal Sumeneb ya. Nah, di daerah yang lain juga begitu, hampir sama begitu. Padahal semangat reformasi dulu yang kemudian juga bisa mengorbit nama saya menjadi tokoh katakan di tingkat lokal. Kabupaten Sumeneb menjadi anggota DPRD, waktu itu menjadi ketua komisi E, lalu setelah itu jadi ketua komisi B di DPRD Kabupaten. Itu kan hasil dari reformasi. Semangatnya itu reformasi sebenarnya memberantas korupsi. Jadi kalau kemudian ini balik arah. Jadi kalau 360 derajat itu dari titik itu kembali ke titik itu lagi. Nah ini kan seharusnya ada reformasi jilid kedua gitu loh. Tapi kan mungkin tidak semuanya begitu. Orang lebih permisif dengan kegiatan-kegiatan itu. Wah ya maklum dong, itu kan dulu waktu nyalon banyak yang dia keluarkan sebagai biaya politik. Jadi kalau kemudian dia jual beli program dan sebagainya, wajar dong misalnya, maklum dong. Ini kan sikap-sikap permisif seperti ini tidak bisa dibiarkan. Sebab ini akan menjadi penyakit kanker di internal kita ini menjadi lebih parah lagi. Baik. Dan salah satu pemicunya sebetulnya kemiskinan dan kebodohan menurut saya. Kenapa dua hal itu kemudian Anda nilai sebagai pemicu dari kanker-kanker tadi? Ya, kalau orang miskin biasanya kan mudah dikasih duit. Orang bodoh mudah dikibuli. Mudah dikibuli, ya kan? Jadi mudah digombalin orang bodoh. Orang miskin lebih mudah diiming-iming uang. Jadi kalau masyarakatnya sudah sejahtera seperti misalnya di Amerika, orang itu sudah tidak bicara ini punya tak kasih ya $50 kamu pilih aku misalnya. Nggak begitu. Nah, udah beda, cara berpikirnya beda karena mereka kesejahteraannya mungkin sudah bagus. Ya. Kemudian tingkat pendidikannya juga bagus ya. Lebih rasional gitu. Baik. Dan tidak karena ini aja. Baik. Itu yang saya katakan akan menjadi kanker yang menggerogoti ya pada akhirnya dan akan terus berulang ketika misalnya memberi kemudian untuk menarik kembali dengan cara korupsi. Karena seandainya dikumpulin semua hal-hal yang halal ya dalam tanda kutip yang memang menjadi kewenangan atau hak dari budget atau anggaran bupati dan wakil bupati itu mungkin 5 tahun nggak nutut dengan biaya yang dia keluarkan kecuali dengan cara yang salah. Baik. Selain mengamankan APBD, langkah apa lagi yang akan menjadi kebijakan Anda untuk meyakinkan masyarakat bahwa Anda tidak akan menyalahgunakan kebijakan Anda? Salah satunya misalnya
saya ingin setiap rumah satu sarjana misalnya ya. Setiap rumah satu sarjana. Oke. Jadi apakah itu rumah pendukung saya atau rumah bukan pendukung saya gitu kan. Setiap rumah satu sarjana. Tapi itu kan juga harus diukur dengan jumlah APBD-nya, karena kan APBD tidak hanya dialokasikan kepada pendidikan atau beasiswa saja. Nah ini salah satu mungkin ya, karena makanya berarti Mbak Wanda nggak layak jadi bupati kalau. Waduh. Karena berpikir seperti itu. Jadi banyak sebetulnya trik bagaimana supaya setiap rumah itu ada satu sarjana. Contoh misalnya ya, ada satu kabupaten di Klaten itu namanya kabupaten ada satu desa maaf ya. Okay. Ada satu desa di Kabupaten Klaten itu desa Ponggok namanya. Ponggok. Nah itu kepala desanya memprogramkan satu rumah satu desa. Hanya rumah, dengan satu rumah satu sarjana. Okay, baik. Satu rumah satu sarjana hanya dengan apa namanya? Hanya dengan ADD, alokasi dana desa. Okay. Karena sebetulnya ADD itu tidak hanya fokus jadi apa namanya paving misalnya ya, atau jadi infrastruktur, tidak. Itu bisa untuk pemberdayaan juga. Jadi nanti kolaboratif ya, anggarannya kolaboratif. Dan kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Sumeneb. Ada Uniba, ada STKIP, kemudian ada apa lagi? Perguruan tinggi, dan itu bisa dikerjasamakan dengan Pemda untuk memasukkan mahasiswa dari masyarakat Sumeneb ini agar supaya lebih pintar, disarjanakan di situ, dikuliahkan di situ, belajarkan di situ. Artinya benar-benar memperhatikan sektor pendidikan, begitu? Sektor pendidikan itu menjadi utama untuk kesejahteraan. Orang yang pintar lebih berpotensi sejahtera daripada orang bodoh, ya kan? Nah, ketika sudah sejahtera, otomatis anak dan cucunya juga kan semakin pintar juga, dan itu akan berpotensi menghapus tradisi politik uang itu dengan kepintaran-kepintaran itu. Ya. Boleh minta tepuk tangan yang meriah dulu? Terima kasih. Baik, kita berpindah kepada permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Sumedap. Seperti kita tahu banyak sekali di pemberitaan ataupun mungkin keluhan dari para netizen tentang kemiskinan, pendidikan, ekonomi, sosial. Kalau dari sudut pandang Anda sendiri, Lora, permasalahan yang paling urgent untuk segera diselesaikan di Kabupaten Sumedap ini sebenarnya dari sektor mana? Menurut saya yang pertama sumber daya manusia ya. Oke. Jadi sumber daya manusia investasinya itu di bidang pendidikan dan kesehatan. Manusianya dulu, yang kedua baru infrastruktur. Ya. Infrastruktur itu adalah pendukung terhadap investasi itu, investasi sumber daya manusia itu. Makanya harus pintar, harus sehat. Masyarakat Sumedap harus pintar, harus sehat. Kalau begitu yang terjadi, maka potensi untuk menjadi sejahtera lebih besar peluangnya. Lalu kemudian infrastruktur, karena apa ya, infrastruktur itu jangankan di kepulauan, di daratan saja kita jalan misalnya di daerah mana ya, saya pernah ke undangan dan saya sudah makan kenyang. Pulang itu jaraknya hanya 5 kilo, tapi berhubung jalannya memang bergelombang, ya, setelah 5 kilo saya lapar lagi. Jadi jalannya bikin cepat lapar gitu kan. Nah ini harus diperbaiki itu, harus diperbaiki agar supaya ekonomi masyarakat itu bisa lebih meningkat dengan fasilitas itu. Juga infrastruktur listrik misalnya. Ini banyak di kepulauan-kepulauan yang belum terelektrifikasi, teralir listrik, terelektrifikasi, tapi hanya beberapa jam. Sehingga misalnya kayak contoh di Masa Lembu ya. Masa Lembu itu banyak ikan yang dibuang, itu ada beritanya juga. Gara-garanya apa? Ikan yang dibuang? Ikan dibuang karena khawatir busuk gitu, nggak laku, ikan banyak. Tapi tidak ada penampungan cold storage. Nah cold storage itu kan butuh listrik. Nah listriknya nggak ada, gimana? Jadi kan terpaksa uang yang ikan yang sudah itu dibuang begitu saja. Ya, jadi itu sangat menurut saya merugikan masyarakat. Listrik harus jalan harus baik. Bahkan targetnya kalau bisa itu zero hole, tidak boleh ada lubang di Kabupaten Sumedap. Tidak ada boleh jalan yang berlubang. Kalau bisa. Kalau bisa masih ada yang perlu digarisbawahi. Artinya begini, kenapa saya katakan kalau bisa? Karena saya tidak dibenarkan oleh calon bupati saya untuk berjanji. Tapi bahwa ini gagasan, bahwa ini adalah ide yang bisa diupayakan secara maksimal, itu bisa. Nah,
Itu untuk jalan misalnya ya, targetnya zero hole. Upayakan tidak ada lubang jalan di Sumeneb. Banyak kita melihat ada beberapa kecelakaan misalnya, walaupun itu jalan nasional ya, antar kabupaten, memang bukan dari APBD kabupaten. Betul. Ya, tetapi itu kan fokusnya dari kabupaten dulu yang harus memastikan jalan itu baik. Oke. Pemeliharaannya memang dari pusat dan sebagainya, tapi itu kan harus ada upaya-upaya agar supaya segera diperbaiki, atau mungkin tambal sulamnya dibantu dengan ini. Jangan sampai masyarakat swadaya lagi gitu kan. Sekarang saat ini masyarakat swadaya membantu keterpilihan misalnya final ini, tapi kemudian masyarakat swadaya lagi ketika mau ada jalan lubang yang kemudian banyak menelan korban. Nah, jangan begitu dong. Jadi pemerintah harus hadir di situ. Oke, tapi jangan-jangan memang kendalanya ada di provinsi atau pusat nih Lora. Seperti apa kalau itu terjadi nantinya? Ya, harus ada upaya dari pemerintah daerah. Kalau memang itu memang anggaran dari pusat, jangan kemudian itu anggaran pusat. Perbaiki dulu, tambal dulu itu. Karena keselamatan warga naik sepeda motor, saya punya teman patah tangannya gara-gara juga bukan lubang sih. Ada misalnya tumpukan material. Ya. Ada juga yang beritanya mati gara-gara nggak lihat jalan berlubang, kemudian masuk lubang ya kan, dan meninggal gitu. Ada juga. Jadi kecelakaan-kecelakaan seperti itu jangan menunggu, wah ini anggarannya dari pusat, gitu. Jangan dong. Ya betulin dulu, nanti kita sambil jalan ke pusat. Jadi utamakan keselamatan, keselamatan. Jadi itu dulu yang harus dilakukan. Apakah nanti tidak akan menyalahi aturan ataupun menyalahi wewenang seperti itu? Saya belum bisa baca anunya ya, soal menyalahi aturan atau tidak. Tapi concern kami adalah keselamatan warga. Paling tidak di situ itu harus diberi lampu. Lampu kayak seperti misalnya jalan berlubang, ini harus menunggu dari pusat dong kalau misalnya memberikan lampu bahwa ini berbahaya gitu. Jangan lubangnya di tengah jalan, kemudian itu dilintasi sepeda motor juga, tapi juga tidak ada rambu-rambu yang memberikan peringatan bahwa itu ada lubang yang berbahaya di sana. Itu paling tidak itu. Dan itu saya kira bisa perintahkan dinas perhubungan ya untuk ini misalnya. Oke, baik. Tadi Lora juga sempat berkali-kali menyebut tentang kepulauan, kekurangan listrik kepulauan dan juga pendidikan. Karena memang disparitas kepulauan dan daratan ini cukup menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Dan juga sebetulnya dari dulu sepertinya permasalahan ini masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Kalau menurut Lora sendiri, apa yang menjadi faktor utama permasalahan ini masih belum bisa terselesaikan dengan baik hingga saat ini? Karena diabaikan menurut saya. Diabaikan? Iya, diabaikan. Dia pengabaiannya itu tidak adanya afirmasi action, ya, keberpihakan, aksi-aksi keberpihakan terhadap kepulauan itu. Salah satunya misalnya begini, kalau kepulauan itu sekarang dianggarkan 30% dari APBD misalnya ya, contoh satu, itu sangat rasional. Kenapa? Karena kecamatan kepulauan memang 30% dari APBD dari total kecamatan di Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb itu ada 27 kecamatan dan 9 kecamatannya itu adalah kepulauan. Kita tuh misalnya Masa Lembu, Raas, Nungkunung, kemudian Gayam, kemudian Sepeken, Arjesah, Kangayan, Gili Genteng, dan Talangu. Kalau Talangu itu masuk kepulauan. Itu ada 9 kecamatan. Nah 9 kecamatan dari 27 kecamatan itu kan persentasenya 33%. Ya. Jadi kalau anggaran fokus ke sana 33%, wajar sudah. Tapi untuk tahun 2024 ini anggaran APBD untuk kepulauan kalau tidak salah itu ada 40% loh. Nah, jadi kan ada di salah kelola. Makanya afirmasi action yang seperti itu harus dibarengi dengan badan yang fokus mengurus itu. Dan itu belum. Ada badan percepatan pembangunan kepulauan yang harus dibangun, harus dibentuk agar supaya ada badan yang bisa dituding Anda tidak berjalan, Anda tidak bergerak, Anda tidak bekerja. Kalau sekarang ketika seperti itu, kenapa tetap tidak 40% tapi kenapa tidak ada apa-apa gitu loh. Kenapa tidak ada perubahan? 2024 Lora. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya adalah di pemangku kebijakan saya kira. Kenapa Anda menempatkan seolah-olah Anda menempatkan sepenuhnya kesalahan adalah di pemangku kebijakan, seperti itu? Karena bupati itu punya semuanya sebetulnya. Ya kan? Anggaran ada, kewenangan ada. Ya kan? Dan harusnya dia punya kemampuan manajerial juga. Ya kan? Nah, pemangku kebijakan kalau dia tidak punya
kemampuan manajerial, berarti yang salah siapa? Yang salah siapa? Masa yang salah tukang silinder? Ya kan, mesti pemangku kebijakan dong itu. Tapi kan, apakah kemudian mungkin apabila mindset orang-orang pulau yang mungkin susah untuk menerima inovasi-inovasi dari luar yang akan hadir di wilayah mereka, Lora? Saya kira bukan masyarakat kepulauan yang menolak itu ya, inovasi-inovasi saya kira. Oke. Sebab saya ketika mencalonkan sebagai calon wakil bupati saat ini pun, saya banyak menerima keluhan. Ya. Keluhan dari orang pulau misalnya, saya ketika kontak dengan kawan-kawan di Masa Lembu, dia bilang, Kiai ini listriknya harus beres ini. Kenapa? Ini loh sinyalnya nggak bagus, katanya gitu. Jadi karena ketersediaan listrik atau seperti apa, sehingga mungkin tower BTS itu tidak bisa dibangun lebih dari yang ada gitu. Nah, tapi ketika ketersediaan listrik, dan itu juga harus bisa dipastikan ya, bahwa yang masuk di kepulauan-kepulauan itu bisa dari operator-operator seluler yang lain juga harus bisa masuk. Oke, baik. Artinya ada beberapa penawaran tadi atau formula untuk kebijakan-kebijakan yang akan Anda tawarkan. Salah satunya adalah adanya badan percepatan khusus di kepulauan yang akan mempercepat pembangunan dan penyediaan fasilitas juga infrastruktur nantinya. Ya, badan percepatan pembangunan kepulauan, kira-kira seperti itu. Oke. Formula lain yang mungkin bisa Anda tawarkan untuk mengentaskan disparitas itu, Lora? Ya, salah satunya itu. Jadi ketika ada satu lembaga yang sudah fokus dan kemudian anggarannya sudah tersedia. Sebab kalau anggaran melekat di mana-mana, ya 40% itu melekat di mana-mana ya kan. Di sini ya kan. Nah, tapi ketika misalnya difokuskan di badan itu, ya, mungkin itu bisa lebih mudah untuk diawasi dan itu juga yang akan memastikan bahwa data-data hal yang kurang di kepulauan itu bisa ditambal atau bisa dibenahi. Oke, baik, luar biasa. Tapi Anda melihat sejauh ini bukankah sudah mulai nih ada perkembangan untuk pembangunan di kepulauan? Atau seperti apa? Atau tetap saja seperti periode-periode kepemimpinan sebelum-sebelumnya, Lora? Kalau jalan ya tetap. Kalau jalan malah jadi yang diperbaiki sekarang sudah mulai rusak lagi. Jadi memang harus ada mungkin begini ya. Misalnya kalau kepulauan apakah butuh hot mic? Misalnya, sehingga harus dikirim AMP di sana mesin pembuat hot mic. Saya kira kalau kepulauan itu mungkin lebih butuh beton bertulang ya, daripada hot mic. Mungkin biayanya lebih tinggi, mungkin. Apa yang menyebabkan untuk kepulauan lebih membutuhkan beton bertulang? Ya, karena tanahnya kan tanah yang bergerak. Lalu kemudian atau misalnya paving, itu tawarannya ya. Paving. Misalnya jalan hanya 3 meter, 2,5 meter gitu kan. Dengan paving itu lebih mudah dirawat. Karena begini, saya melihat jalan tol misalnya yang dimiliki oleh Bakri Group di daerah mana itu, Jawa Barat, sudah masuk Jawa Barat ya. Nah, itu pakai beton. Itu ternyata lebih efektif gitu, lebih awet, lebih ini ya kan. Nah, begitu juga misalnya paving di tempat-tempat dengan dengan kekuatan K300 ya, istilahnya paving itu yang bisa dijalani alat berat pun enggak pecah gitu ya misalnya. Nah, itu bisa juga digunakan di kepulauan. Sehingga perawatannya lebih mudah. Kalau paving itu kan paling patah 1-2 bisa diganti. Kalau memang basis anggaran itu, proyeknya itu bukan berbasis untung ya. Bukan berbasis ini menguntungkan apa tidak menguntungkan. Baik. Jadi ini harus dicatat, pemerintah daerah jangan berpikir profit oriented. Itu harus ya. Harus berpikir public service. Itu wajib. Baik, luar biasa. Itu tadi ya Sobat PWI, gagasan-gagasan dan juga formula-formula kebijakan yang akan dihadirkan oleh Kiai Haji Unais jika nantinya terpilih menjadi Wakil Bupati Sumeneb. Nah, sekarang kita punya games. Saya akan menyebutkan nama salah satu tokoh di Kabupaten Sumeneb dan saya ingin Anda mengutarakan apa yang terbersit dalam pikiran Anda ketika mendengar nama tersebut. Baik, Lora, apa yang terbersit dalam pikiran Anda ketika Anda mendengar nama Kiai Haji Imam Hashim? Tebakan Anda benar tadi. Kiai Haji Imam Hashim itu adalah ketua DPRD di mana saya menjadi ketua DPC pada saat itu. Sosok beliau seperti apa nih? Sosok beliau dai ya. Penceramah, otomatis komunikatif ya. Sebab tidak mungkin orang bisa menjadi penceramah kalau dia tidak bisa berkomunikasi. Ya.
komunikatif. Selain itu? Jadi sosok yang komunikatif, artinya kalau ketemu dengan saya, Kiai Hashim itu, itu dia langsung kayak selipatnya Caimin sama siapa namanya itu, Mas Anies ya. Jadi langsung kepak gitu kan ya, pakai serbanya gitu kan. Jadi menurut saya itu dan lucu. Nah, kesan saya beliau itu orang yang humoris. Selain komunikatif, humoris. Baik, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada sosok Kiai Haji Imam Hashim? Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, semoga panjang umur, barokah. Amin. Baik, nanti kita sampaikan kepada Kiai Haji Imam Hashim. Baik, kita kembali ke kontestasi politik. Seberapa optimis Anda menang di pilkada kali ini? Seberapa optimis? Saya optimis banget. Karena begini. Apa yang membuat Anda optimis nih? Alam ini akan bereaksi sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Kalau saya berpikir saya menang, alam ini akan mendukung. Tapi semesta akan mendukung. Baik. Tapi selain itu mungkin ada faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang membuat Anda semakin optimis. Fenomena dari masyarakat yang mayoritas menginginkan perubahan. Itu aja. Atau jangan-jangan sebetulnya masyarakat ingin kelanjutan nih, bukan perubahan. Gimana? Yang saya dengar, yang terbanyak itu, karena saya bertemu dengan lapisan terendah dan saya juga setiap hari ketemu dengan beberapa orang, beberapa semuanya menyuarakan kami ingin berubah, Kiai. Bahkan dari orang yang tidak ingin disebut namanya pun ya kan, yang tidak mau disebut namanya pun, dia menyampaikan saya sebetulnya ingin berubah, Kiai. Jadi karena berubah itu kan berarti dinamis ya. Berubah itu berarti dinamis. Kalau kita tetap gini-gini aja kan sudah kita tahu rasanya. Oh, ternyata gini aja gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya kalau berarti 5 tahun ke depan kalau udah berubah ya gini aja lagi gitu. Baik. Lalu bagaimana Anda menanggapi komentar-komentar netizen yang masih sampai saat ini menyebutkan bahwa Anda belum layak untuk menjadi wakil Bupati Sumeneb ataupun memimpin Kabupaten Sumeneb? Kalau netizen di Kabupaten Sumeneb menganggap saya tidak layak menjadi wakil bupati, mungkin maksudnya saya lebih layak jadi calon bupati. Kan? Mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Anda tidak layak, Kiai, lebih ini gitu loh misalnya. Oh, lebih layak jadi calon bupatinya misalnya. Bisa saja begitu. Karena tahun 2009 yang lalu, DPP PKB menawarkan saya untuk menjadi calon bupati. Luar biasa. 15 tahun yang lalu itu sudah saya layak. Sudah terjawab rasa penasaran netizen. Ya begitu. Baik, kami boleh minta closing statement untuk segmen kali ini? Ya. Pertama saya berterima kasih kepada PWI yang sudah menghadirkan acara ini dan saya terbantu dengan ada upaya profiling saya secara pribadi yang mungkin sebagian masyarakat tidak semuanya mengenal saya dan dengan acara ini saya bisa lebih diketahui profil saya oleh masyarakat. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Mbak Wildan yang cakap memimpin diskusi hari ini, malam ini. Terima kasih. Itu dia ya Sobat PWI bincang-bincang kami untuk mengenal lebih dekat calon wakil Bupati Sumeneb. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami di PWI Talk on Stage dan kami harap bisa bertemu lagi nih di PWI Talk on Stage. Amin. Ketika saya sudah jadi. Sama doanya seperti Kiai Ali Fikri kemarin. Iya. Baik, terima kasih juga untuk penonton yang sudah hadir langsung di caferasa.org ataupun yang nantinya menonton di channel PWI Sumeneb. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.